Kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dengan pujian, kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan, bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman. Ku siapkan hatiku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Baik saudara kekasih di dalam nama Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan di tengah-tengah ibadah kita pada saat ini. Jadi kita berkata kita akan menyiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah Allah sendiri. Bila firman itu kita dengarkan, berarti Allah akan bersemayam di dalam hidup kita, bersemayam di dalam hati kita. Saya akan membawakan firman Tuhan di tengah-tengah kita pada saat ini di dalam ibadah Minggu Raya pada tanggal 26 April 2020, berkata bagi kita yang akan saya bacakan, terambil dari Amsal pasal 16 ayatnya yang ke-18. Demikian bunyi firman Tuhan, hanya satu ayat saja. Kecongkakan mendahului kehancuran,
dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Saya ulangi, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, ayat ini mengajar, firman ini menasihatkan kepada kita di mana bahwa kecongkakan akan membuat kita hancur dan tinggi hati akan membuat kita jatuh. Orang banyak mengakui bahwa Tuhan adalah satu-satunya yang menolong dia. Ada orang banyak mengakui bahwa Tuhan yang selalu memimpin hidupnya. Tetapi dalam kenyataan, di dalam perjalanan hidupnya, bahwa apa yang diakui oleh orang bahwa Tuhan yang memimpin hidupnya, memberikan pertolongan, itu hanya semata-mata dari luar daripada pengakuannya, tetapi bukan pengakuan dari dalam hatinya. Kenapa saya katakan demikian? Oleh karena kalau dia mengakui bahwa Tuhan adalah yang menolong, yang memimpin hidupnya, tidak mungkin lagi ada di dalam hidup orang manusia, orang percaya itu, bahwa ada kecongkakan, ada ketinggian hatinya. Karena Yesus sendiri tidak pernah menunjukkan kecongkakan, Yesus sendiri tidak pernah menunjukkan ketinggian hatinya, sekalipun Yesus bisa untuk meninggikan hatinya karena dia memiliki segala-galanya. Tetapi Yesus tidak pernah menunjukkan ketinggian hatinya, kecongkakan. Makanya firman Tuhan berkata di tengah-tengah kita pada saat ini, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan. Nah, bagaimana caranya supaya kita jangan sampai jatuh? Bagaimana caranya supaya kita jangan sampai hancur? Nah, firman Tuhan menegaskan, menasihatkan kepada kita supaya hidup kita ini tidak jatuh, supaya hidup kita ini tidak mengalami kehancuran. Di situ jelas dikatakan bahwa kita harus mengakui Tuhan. Akuilah Tuhan dan pertolongannya. Hal yang pertama yang kita lakukan adalah akuilah Tuhan dan pertolongannya. Supaya hidup kita ini tidak mengalami kehancuran, supaya hidup kita ini tidak mengalami kejatuhan. Hal yang pertama yang kita lakukan dalam hidup kita, dalam perjalanan hidup kita ini, akuilah Tuhan dan pertolongannya. Firman Tuhan berkata di dalam Amsal pasal 3 ayat 6, di situ dikatakan jelas, akuilah Dia dalam segala hal, akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Berarti jelas dikatakan firman Tuhan di sini, supaya hidup kita ini tidak mengalami kejatuhan, supaya hidup kita ini tidak mengalami kehancuran, kita harus akuilah Tuhan dan pertolongannya. Nah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana dikatakan dalam firman Tuhan Amsal pasal 3 ayat 6 tadi, akuilah Dia dalam segala hal, akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalan. Artinya, kalau kita ingin jalan kita diluruskan oleh Tuhan, kalau kita ingin Tuhan menyertai setiap langkah kita, berarti kita harus menyadari bahwa apapun yang akan kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, semuanya itu oleh karena pertolongan Tuhan di dalam hidup kita. Saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan, ini yang sering tidak pernah disadari oleh orang-orang percaya,
Ini yang sering tidak pernah disadari oleh murid-murid daripada Yesus, bahwa dia tidak mengakui, dia tidak sadar bahwa penyertaan Tuhan di dalam hidupnya. Dia tidak menyadari semuanya, sehingga dia, orang yang hal demikian, akan mengalami kehancuran dan kejatuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan, kita harus mengakui seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan, akuilah dia dalam segala hal, bahwa apapun yang kita kerjakan itu adalah karena pertolongan Tuhan. Apapun yang kita dapatkan itu semuanya oleh karena anugerah Tuhan. Kita mendapat satu pekerjaan, kita mendapat satu berkat, itu adalah karena pertolongan Tuhan di dalam hidup kita. Kalau memang kita menyadari semuanya itu oleh karena pertolongan Tuhan, berarti segala keangkuhan, segala kecongkakan, segala ketinggian hati kita harus buang dalam hidup kita. Nah, saudaraku kekasih di dalam nama Tuhan, ada orang banyak bahwa dia mendapat satu pekerjaan, dia mendapat segala sesuatunya, dia memiliki segala sesuatunya, itu adalah karena perbuatan dia sendiri. Karena dia menyadari, berkata itu adalah saya dapatkan karena kepintaran saya. Bahwa firman Tuhan jelas berkata di sini, itu semuanya dapat kita miliki, itu semuanya dapat kita dapatkan oleh karena pertolongan Tuhan, bukan karena kepintaran kita, bukan karena kemampuan kita, bukan karena kegagahan kita, tetapi semuanya itu karena anugerah Tuhan. Apapun yang kita miliki, apapun yang kita punya itu, semuanya oleh karena anugerah Tuhan. Firman Tuhan jelas menegaskan kepada kita harus sadar, harus menyadari, untuk mengingatkan kepada diri kita sendiri bahwa kita tidak ada apa-apanya, bahwa kita tidak dapat berbuat apa saja tanpa pertolongan Tuhan. Bila pertolongan Tuhan senantiasa kita akui, kita menyadari semuanya perbuatan Tuhan dalam hidup kita, kita tidak mungkin lagi ada keangkuhan, kecongkakan, dan tinggi hati di dalam hidup kita. Ini yang sering kehilangan daripada hidup daripada orang-orang percaya. Kalau ada yang bertanya, kamu percaya kepada Yesus? Percaya, tetapi itu hanya di luar saja, tapi tindakan-tindakan tidak sesuai dengan apa yang sudah diakuinya di dalam hidupnya. Saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan, mana firman Tuhan berkata kepada, berarti kita harus mengakui semuanya itu dapat kita miliki, dapat kita